Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chloe Firna dari UPT SMP Negeri 13 Solok Selatan akan melakukan analisis 9 langkah pada kasus 4. Dengan soal pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang pertama ada kejujuran atau integritas vs kesetiaan atau persahabatan, di mana kejujuran menggerakkan Tari untuk melaporkan atau menegur Rara agar mengembalikan dompet kepada Nina, pemilik dompet tersebut. Sedangkan kesetiaan membuat Tari bimbang karena ingin melindungi dan tidak ingin menyakiti Rara demi mempertahankan persahabatan mereka. Keadilan atau kewajiban moral, memastikan hak Nina kembali vs hubungan personal, mempertahankan hubungan baik persahabatan. Lalu yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama ada Tari, siswa yang menyaksikan kejadian tersebut yang mengalami dilema moral. Yang kedua ada Rara. Tiga ada Nina, siswa pemilik dompet yang kehilangan. Keempat ada Busri, guru perpustakaan yang mengumumkan kehilangan dompet. Yang kelima ada lingkungan sekolah, di mana nilai-nilai dan peraturan yang berlaku. Lalu, fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Faktanya yang pertama, Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Yang kedua, dompet berisi uang ditemukan di perpustakaan oleh Rara. Rara mengambil dompet dan menyimpan di tasnya, berniat memiliki, bukan untuk mengembalikan. Fakta keempat, Tari melihat jelas perbuatan Rara. Fakta kelima, Nina telah mengumumkan kehilangan dompetnya. Fakta kelima, Tari khawatir untuk melaporkan Rara tidak merusak persahabatan mereka. Pengujian benar salah. Yang pertama adalah uji legal. Nah, mengambil barang yang bukan milik kita sendiri adalah melanggar peraturan sekolah dan hukum. Yang kedua ada uji institusi, di mana Tari merasa tidak nyaman karena ia tahu tindakan Rara adalah salah. Yang keempat ada uji panutan. Panutan yang berintegritas pasti akan menyarankan agar dompet tersebut dikembalikan. Yang kelima ada pengujian paradigma benar lawan benar, di mana bisa dilakukan. Dilema yang dihadapi oleh Tari adalah benar lawan benar, karena melibatkan dua nilai yang sama-sama luhur sebenarnya. Keadilan vs kasih sayang. Keadilan menuntut Tari bertindak jujur, melaporkan Rara, memastikan Nina mendapatkan kembali dompetnya. Kasih sayang menuntut agar Tari bersikap toleran dan menjaga persahabatan individu vs komunitas. Nah, di mana Rara menjaga hubungan baik dengan Tari. Yang kedua adalah komunitas, bergantung pada komunitas dengan menegakkan kejujuran, mengembalikan hak Nina. Paradigma yang paling kuat adalah keadilan vs kasih sayang, karena ini berfokus pada konflik antara yang memberikan kejujuran, keadilan, dan melindungi sahabatnya sendiri. Keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Yang pertama, berpikir berbasis hasil. Jika Tari diam, hasilnya tentu Nina dirugikan karena dompet akan diambil Rara. Bisa jadi dicap sebagai pencuri. Lalu, jika Tari bertindak, dompet Nina dikembalikan. Nah, nilai kejujuran ditegakkan. Lalu, Rara juga merasa nanti diingatkan oleh sahabatnya. Lalu, dua, berpikir berbasis pengaturan. Patuhi peraturan dan prinsip moral universal. Prinsip universal adalah kejujuran. Peraturan sekolah melarang pencurian. Prinsip ini secara mutlak mendukung Tari untuk melaporkan atau menegur sahabatnya Rara. Yang ketiga itu berbasis peduli. Nah, di mana memperlakukan orang lain sebagaimana yang ingin diperlakukan. Nina pasti ingin dompetnya dikembalikan. Nah, perilaku ini jika untuk Rara dapat mengembalikan dompet dengan baik. Lalu, yang ketujuh, apakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Ada. Yang pertama, kalau menurut saya opsi terbaik adalah pendekatan personal yang tulus. Tari menemui Rara secara pribadi, lalu mengetuk hati Rara untuk mengembalikan, karena
Sebelumnya Tari melihat dompet itu ada dan dimasukkan Rara ke dalam tasnya. Yang kedua, opsi alternatif, Tari meminta bantuan kepada pihak ketiga, bisa jadi guru BK, wali kelas mereka, ataupun guru agama, karena Tari takut melukai perasaan kawannya. Nah, yang kedelapan, apa keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Opsi terbaik dari 7 langkah yaitu Tari harus memilih untuk berbicara secara pribadi. Nah, di mana pendekatan personal yang tulus. Jadi, bicara 4 mata dengan Rara terlebih dahulu, memberikan Rara kesempatan untuk berbuat benar dan mengembalikan dompet itu sendiri kepada Ibu Sri atau Nina langsung. Lalu 9, pelajaran apa yang Bapak Ibu ambil, yang saya ambil didapatkan dari pengambilan keputusan ini? Yang pertama, kejujuran harus diutamakan. Karena walaupun kita setia, kesetiaan itu bersifat buta. Jadi kejujuran harus kita utamakan di atas kesetiaan buta tadi. Walaupun persahabatan dipertahankan, namun nilai-nilai aturan dan etika itu harus kita junjung tinggi. Yang kedua, pendekatan penuh kepedulian. Nah, ini merupakan kunci dari dilema personal. Benar, lawan benar, atau melibatkan orang terdekat, dan sebaiknya kita melakukan nilai universal dengan pendekatan personal yang tulus. Mungkin itu saja jawaban saya hari ini. Apabila ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.